المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam ini dengan tujuan untuk i'tibar, untuk kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Sehingga beruntung orang-orang yang dia memikirkan daripada alam sekitarnya, sehingga muncul di hatinya itu bahwasanya semua ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Bagaimana seseorang tidak boleh dia putus asa, merasa dirinya itu enggak bermanfaat, tidak. Seburuk apapun ciptaan Allah pasti ada faedahnya. Debu itu faedahnya untuk tayamum. Debu itu diusir orang, dibuang. Tapi faedahnya untuk tayamum. Artinya seremeh apapun ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita memandang yang pencipta ini Allah, tidak mungkin sia-sia. Karena Allah Al-Hakim, Maha Hakim, Maha Hikmah. Artinya tidak ada yang sia-sia daripada ciptaan Allah tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, itu memikirkan tersebut sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk orang-orang yang cerdas. Arti cerdas ini apa? Yaitu yang memikirkan sesuatu di balik penciptaan. Siapa orang cerdas itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang sering berzikir kepada Allah dalam keadaan berdirinya, duduknya atau berbaringnya. Kemudian wa yatafakkarun, dan dia bertafakur, merenungi fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Dari sinilah ulama mengatakan ibadah lisan itu dzikir, ibadah hati atau otak itu fikir. Kalau dua ini hamba bisa memaksimalkan, ya, bisa menggunakannya dengan maksimal mungkin, maka dia akan mendapatkan al-iksirul akbar, rahasia yang terbesar. Ya, dia akan mendapatkan yang namanya ilmu haqiqah. Tapi setelah syariatnya matang, ya. Setelah syariatnya matang, maka di situ dia berzikir. Dan paling afdalnya zikir adalah ketaatan. Ketaatan seseorang, 5 waktunya dia, puasanya dia, itu zikir. Arti zikir itu adalah ingat Allah. Mau itu di dalam ucapannya atau perbuatannya, yang penting ingat Allah. Dari sinilah mengapa Allah menjadikan zikir itu bermacam-macam. Ada zikir qalb, zikir hati, ada zikrul lisan, ya, zikir lisan ada.
Nah, ibadah untuk otak kita dan hati kita itu paling besar tafakur. Itu berpikir mengapa alam ini diciptakan, mengapa ada ini, ada ini. Dan paling bagusnya media untuk tafakur adalah Al-Quran. Paling besarnya media untuk tafakur adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk itu. Al-Quran diturunkan itu untuk direnungi. Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini adalah suatu kitab yang aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun yang penuh berkah. Apa tujuan diturunkan Al-Quran? Liyadabbaru ayati, agar mereka umatmu mentadabbur. Tadabburin apa? Merenungi, memahami ayati, per ayat-ayatnya. Tujuannya itu. Cuman sekarang berbelok. Orang sibuk Quran, cuman sibuk cara baca, sibuk menghafal, sibuk dilombakan kadang-kadang. Sibuknya di situ. Sibuk kayak apa? Nada yang bagus bacanya. Sehingga sibuknya di situ aja. Padahal inti Quran bukan di situ. Itu untuk orang-orang yang di luar Arab. Orang Arab itu nggak perlu belajar baca karena mereka sudah bahasanya mereka. Ketika Quran itu nyampe di luar Arab, maka disitulah harus membaca dengan tajwid, baru dipelajari. Ya, baru kemudian ada membaca dengan baik kayak apa itu. Tapi intinya bukan di situ, belum selesai. Itu masih awal, masih TK lah. Belajar Quran itu adalah dia mendalami isinya. Itu tujuan Quran turunkan. Dengan dia mengetahui isinya, maka dia bisa mengamalkan Quran. Itulah yang dikenakan ahlul Quran. Yang disebutkan dalam suatu hadis, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah. Gak mungkin istimewa hanya cuman pintar baca. Gak mungkin istimewa kalau hanya banyak hafalan. Tapi istimewa ketika dia mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gak mungkin bisa menjauhi larangan Allah atau mau mengerjakan perintah Allah kecuali dia paham isi Quran. Dalam Quran itu perintah Allah, dalam Quran larangan Allah. Berapa banyak orang ya, hafal Quran tapi masih pacaran, hafal Quran tapi masih buka aurat, hafal Quran masih korupsi, hafal Quran masih berbohong. Kenapa? Karena dia hanya sampai kulitnya aja. Cuman pedoman yang penting hafal. Itu nggak bisa nyelamatkan kalau cuman hafal. Karena yang nyelamatkan itu ngamalkan Quran. Ngamalkan Quran nggak bisa tanpa mendalami ayat-ayatnya. Dari sinilah seseorang ketika dia tadabbur isi Al-Quran, maka yang kerja ini, yang kerja sini. Dan ketahuilah mukjizat paling besar untuk Nabi Muhammad Al-Quran. Bahkan satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih bisa dinikmati. Yang lain sudah habis. Semua mukjizat itu Nabi wafat sudah gak ada lagi. Ya. Membelah bulan gak ada lagi. Hanya tinggal cerita. Makanan sedikit cukup untuk ribuan orang, gak ada lagi. Cuman kita yakin, kita mengimani itu. Cuman tinggal cerita. Ya. Kemudian air keluar dari jari jemari Nabi. Tinggal kisah. Cuman satu yang masih bisa dinikmati apa? Al-Quran. Bagaimana Ustaz cara mengetahui mukjizat Quran? Nah ini, mukjizat Al-Quran beda dengan mukjizat yang lain. Kalau yang lain bisa ditangkap dengan panca indera, bisa dilihat, didengar. Tapi untuk Al-Quran bisa dinikmati dengan ini. Dengan kita mentelaah baru kita, Masya Allah, benar, Shadaqallahul Adzim.
Shadaqallah. Baru. Tapi mentelaah. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga jangan sampai kita ini meninggal sebelum kita mencicipi bagaimana sih mukjizat Quran itu. Agar kita tambah yakin bahwasanya yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Dan ini bukan, Quran ini bukan karangan manusia. Dia kalamullah. Beda. Ya. Sehingga kadang-kadang kita hanya terlena bacanya, terlena cara melakukannya sampai macam-macam nadanya Quran. Tapi sampai itu aja rugi. Dia rugi. Istilahnya itu dia lapar beli Indomie dipandangin dok kulitnya. Bungkusnya ya. Itu tuh nggak dimasak-masak kapan? Buka itu, masak. Anda akan merasakan nikmatnya Indomie. Tapi kalau cuma dipandangin bungkusnya aja sampai meninggal nggak kenyang-kenyang. Ini yang harus diperhatikan Al-Quran itu untuk ditadabbur. Disebutkan dalam hal ini, beliau Al-Habib Haddad mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya. Harus engkau itu memikirkan di dalam kehidupan yang hina ini. Dibilang kehidupan duniawi itu, arti dunia itu hina. Ya, dari kata dana'ah. Kenapa hina? Karena banyak melupakan dari Allah. Dunia itu ya, itu menjauh dari Allah karena yang sibuk dengan dunia melupakan akhirat. Kalau dia ingat akhirat, nggak mungkin terlalu sibuk ke dunia. Sebab dia akan mikir, ngapain saya capek-capek mencari sesuatu yang pasti saya tinggalkan. Ngapain saya capek-capek mengumpulkan sesuatu yang pasti saya tinggalkan. Mending saya cari sesuatu yang seakan saya bawa sampai mati. Kalau dia ingat akhirat. Cuman memang kalau bukan karena orang-orang lalai, maka dulu ini nggak rame, Pak. Nggak ada bangunan tinggi, nggak ada. Tapi gara-gara orang-orang yang lalai-lalai ini, nah banyak orang berinovatif ini, ada hal-hal yang modern. Ya, yang awal kita mungkin dulu ada tip, ya, ada radio, ada kalkulator dulu, ya, ada TV, ada ini, itu hilang semua jadi HP. HP itu bisa jadi tip, bisa jadi radio, bisa jadi foto, bisa jadi apa lagi, satu benda, yang lain tergeser. Itu kalau bukan karena orang lalai nggak ada. Tapi memang Allah sengaja, memang harus ada yang lalai itu agar bumi ini tetap berkembang. Cuman jangan jadi kita, itu aja. Jangan kita menikmati aja. Jangan jadi orang lalai. Karena itulah diantara doanya orang salaf, Allahumma inni a'udzubika an amuta fi talabid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku meninggal dalam keadaan mencari dunia, jangan sampai. Meninggalnya nyari akhirat aja sudah. Saking beratnya tanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga orang yang berpikir akan kehidupan duniawi ini dan memikirkan banyaknya kesibukannya, ya, wabawaliha, dan banyaknya musibah-musibahnya, minimal musibahnya orang tersebut berkurang zikir pada Allah, tersita waktu hadir majelis, tersita waktu hadir 5 waktu berjamaah, tersita minimal, belum ribut dengan keluarga sampai mutus silaturahim gara-gara harta dunia, belum dia sampai melakukan sesuatu yang haram, belum dia sampai berbohong, menipu demi dunia juga. Kalau nggak ada dunia ini nggak ada orang saling menipu, Pak. Tidak ada dunia ini. Dan kalau kita pikirkan juga surati zawaliha, cepatnya dia hilang, sangat cepat datang, cepat hilangnya. Cepat datangnya, cepat hilangnya. Ini cepat lepasnya dari tangan kita. Kemudian pikirkanlah tentang akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya.
serta kekalnya akhirat itu. Cara membantu kita tafakur di situ, kita tafakur dalam ayat Allah Ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah sudah menerangkan untuk kalian seluruh ayat-ayatnya agar kalian mau bertafakur di dalam masalah dunia dan masalah akhirat. Nabi SAW pernah beliau itu melewati seekor bangkai. Ya, bangkai seekor kambing. Kata Nabi, mengapa ini kok dibuang? Yang punya kenapa membuang ini? Itu bangkai ya Rasul. Karena itulah yang punya membuangnya. Mereka jijik dengan bangkai ini. Maka Nabi bersabda, ketahuilah, dunia yang kalian kejar tidak lebih baik daripada bangkai ini. Ketahuilah, dunia yang kalian kejar gak lebih baik daripada bangkai ini. Bahkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, ad-dunya jifah. Dunia itu ibarat bangkai. Wa tullabuha kilab. Para pencarinya, para perebutnya itu ibarat kata anjing-anjing yang merebutkan bangkai. Faman yahris 'alaiha. Barang siapa yang rakus akan dunia, faliyasbir ala mukhalatatil kilab. Maka dia harus sabar rebutan sama para anjing, sabar. Yang dicari sama. Harus sabar. Karena itulah biasanya orang yang pertama awal tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah nyinggung orang, gara-gara urusan dunia terucap kotor. Karena sekitarnya gitu juga. Ya, saling nyinggung, saling ngejek. Jadi biasa. Awal nggak biasa sih. Karena sering kumpul mereka akhirnya terkontaminasi. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Dunia itu nggak cuma uang ya, jabatan juga sama. Jabatan bahkan yang paling jahat, ya, paling berat itu jabatan. Kenapa? Karena orang rela mengorbankan duit demi jabatan. Berarti ngerti jabatan lebih tinggi daripada duit. Dengan duit mungkin orang bisa ini itu, tapi ada sesuatu yang dia nggak bisa. Dengan jabatan dia bisa. Sehingga dia rela mengorbankan miliaran demi jabatan. Karena kalau sudah jabatan dapat duit dan segalanya dapat. Itu jahatnya dunia di situ. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kan tetapi kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Itu sudah fakta ya. Allah sudah ngasih fakta. Allah tidak mungkin berbohong. Allah jelaskan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kenapa? Ya jelas sekarang dalam satu hari aja. Untuk akhirat kita berapa persen? Untuk dunia kita berapa persen? Itu aja kalau kita mau tahu, oh lebih banyak dunia sudah. Berarti memang Allah betul. Allah sudah berfirman, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Ada seorang kaya ini bangun rumah dengan mengundang arsitek yang sangat ahli di bidangnya. Sampai jadi rumah yang termegah di negeri tersebut. Ini tidak ada cacat lah. Ngundang dia, para tokoh agama, para tokoh masyarakat diundang untuk memamerkan rumahnya yang megah itu. Kan, ayo ini apa yang kurang? Semua bilang masya Allah, nggak ada yang kurang. Ada seorang alim, orang soleh, yang dia ini sudah dibukakan oleh Allah pintu batinnya, ya. Mata batinnya sehingga dia tahu hakikat dunia, dia tahu hakikat akhirat. Ditanya, wahai Syekh, ya apa menurut anda rumah saya ini? Bagus, cuman kurang satu. Kaget. Semua ngomong nggak ada yang kurang, sampai aja yang bilang ada yang kurang. Iya, kurang satu apa? Yang punya nggak abadi. Coba yang punya abadi lengkap sudah. Masalahnya yang punya bisa mati, itu yang kurangnya di situ.
Rumah ini bagus, cuman satu kurangnya Pak, yang punya rumah ini bisa mati. Coba dia nggak mati-mati, nggak ada kekurangan sedikit pun. Baru itu sadar. Ini ucapan orang ikhlas masuk ke sini. Ya Allah, iya. Sebanyak apapun yang saya kumpulkan pasti saya tinggalkan. Langsung dia berubah jadi baik, jadi baik. Kenapa? Ucapan sedikit tapi dari hati langsung masuk. Ya. Ini mereka ini, masya Allah. Kalau orang itu bisa tafakur, sedetik. Tafakur itu enggak lama. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersabda, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Tafakur sesaat itu lebih baik hasilnya daripada ibadah 60 tahun. Kenapa? Karena intinya ibadah cuma satu, biar kita itu tahu hakikat. Tapi jangan nikahkan ibadah, tetap ibadah. Ini ibadah ini apa? Biar kita tahu yang kita kejar itu apa. Sehingga Allah paksa kita, ayo sholat 5 waktu, ayo puasa Ramadan, ayo ini. Agar kita ngerti, oh saya ini dipaksa Allah ngejar sesuatu yang abadi. Sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Ya, sehingga dalam hal ini, tafakur bisa cepat sadar. Tanpa ibadah lama. Nggak nunggu 60 tahun, dia cepat sadar dengan tafakur. Sehingga tafakur dalam hal ini, ya, diantaranya dari firman Allah Taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan duniawi ini kecuali lahwun, sia-sia dan main-main saja. Lahwun wa la'ib, sesuatu yang bikin lalai dan permainan aja. Tidak ada yang serius dalam dunia itu. Wa inna ad-darul akhirata al-hayal hayawan, dan sungguh rumah akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, umpama mengetahui. Karena itulah perpisahan itu, ya, bukan fulan meninggal, Anda belum meninggal, itu belum perpisahan itu. Itu belum perpisahan, ya. Karena hakikat perpisahan itu, kalau teman kita di surga, kita di tempat lain. Itu ya perpisahan benar-benar itu. Kayak itulah apa guru-guru kita ya, Abu Yazid Baharun hafizahullah wa ra'atul umrah. Ya, ayah beliau Abu Hasan Baharun. Itu pasti sering kita dengar dari mereka itu, la roha fid dunya. Enggak ada istirahat di dunia. Nggak istirahat, nanti di fil akhirat, nanti di akhirat. Kalau mau istirahat nanti di akhirat. Sekarang ini waktunya capek. Waktunya capek. Capek apa? Capek memberi manfaat ke orang. Capek ibadah, capek ngajar, capek hadir majelis ilmu, capek ini, capek ini, capek. Tapi nanti kalau sudah meninggal tenang, nggak ada lagi kecapean. Ya. Nah, itu hakikat. Orang yang ngerti demikian. Nah, kemudian wahad tafakur, dan tafakur ini, ya, mentafakur ayat-ayat tadi itu, yusmiru laka az-zuhda fid dunya war-raghbah fil akhirah. Akan memberimu suatu hadiah, suatu pemberian. Apa itu? Az-zuhda fid dunya, sifat zuhud akan dunia. Zuhud ini apa sih? Zuhud itu bukan Anda nggak punya duit, bukan Anda pakai baju yang sederhana, ya, bukan itu. Zuhud bukan itu. Zuhud itu sifat hati. Artinya burudatul qalb. Hati itu tidak terlalu peduli dengan yang dia punya, nggak terlalu peduli, sehingga gampang keluar ciri-cirinya. Nggak berat, keluar itu nggak berat. Sampai habis pun biasa. Oh gampang, nanti ada lagi. Selama masih hidup, rezeki masih dijamin. Asal nyawa masih hidup. Kalau sudah rezeki habis, nyawa mau habis. Itu aja intinya. Selama Anda hidup, nggak mungkin Allah nggak ngasih rezeki Anda. Mustahil. Jadi sifat zuhud itu sifat adamul maili ila dunya. Gak condong hatinya kepada dunia. Kerja dia kerja.
Cuman hanya sekadar untuk berbuat baik dengan hasilnya itu. Itulah cinta dunia itu jangan, tapi cintai manfaatnya. Saya senang duit Ustaz. Kenapa? Saya bisa sedekah dengan itu. Saya bisa silaturahim dengan itu. Saya bisa ngoyomin orang-orang fakir dengan itu. Saya bisa membantu bangun masjid dengan itu. Lanjutkan. Suka Anda akan duit tidak dosa. Kenapa? Karena Anda ngerti faedahnya. Anda ngerti faedahnya. Jadi cintai manfaatnya, bukan bendanya. Bukan bendanya. Ngapain? Yang orang cinta benda dia akan numpuk. Numpuk gak digunakan. Pernah ada berita, ada belum setahun berita itu. Orang ini ya daerah Kalsel itu menampakkan diri itu kayak fakir. Sampai rumahnya itu pintunya rusak jadi perbaiki. Kalau beli sayur itu sering utang. Jadi orang nganggap ya Allah kasihan nenek-nenek ini. Sendirian di negara. Subhanallah, waktu banjir di daerah situ banjir. Ada 2 hari, 3 hari sampai seminggu. Yang perempuan ini lagi sakit. Subhanallah, itu duit yang dari rumah ketahuan 1 kardus, sobek semua. Bayangkan seminggu kena air. Ada yang ratusan, ada yang 50 ribuan. Ini namanya cinta. Ini yang tertipu, ini gini. Ini tertipu ngarannya. Anda punya duit, manfaatkan. Kalau memang Anda tidak bisa atau kurang ikhlas berikan ke orang, minimal ke diri pribadi. Minimal ke diri pribadi. Kalau memang Anda sulit untuk berikan ke orang lain, minimal jangan pelit ke diri pribadi. Itu aja. Kalau sudah terbiasa kita royal ke diri pribadi, nanti akan terkikis itu sifat pelit, gampang royal kepada orang lain. Di situ intinya. Sehingga sifat zuhud itu di mana orang itu nggak peduli dengan apa yang dia punya. Dia nyari, tapi tadi niatnya baik dalam nyari itu. Orang-orang soleh itu bukan orang-orang nganggur, mereka pekerja. Nabi Ibrahim itu, ya, itu kerjanya disebutkan beliau itu tukang kayu. Nabi Ibrahim. Ya, terus Nabi Daud itu tukang besi. Rasulullah SAW pedagang, bukan orang-orang nganggur. Bahkan Nabi SAW bersabda, paling halalnya, paling baiknya rezekinya seseorang dari hasil tangannya. Artinya apa? Dari hasil kerja. Tapi tadi jangan sampai kerja itu jadi tujuan Anda. Tujuannya tetap akhirat. Ya, ini untuk wasilah biar Anda bisa fokus ibadah. Oh, anak tercukupi sudah nggak ngeributin saya baca Quran. Istri tercukupi, enak, ibadah enak. Itu tujuannya. Kalau malah dia disibukkan dengan dunia, berarti tujuan awal akhirat melenceng jauh. Tujuannya hanya dunia, ini yang salah. Ya. Kemudian itu sifat zuhud, bahkan disebutkan dalam suatu hadis, rakaatani min qalbin zahid, ya, 2 rakaat dari orang yang hatinya zuhud itu afdal min ibadatis tsaqalain, lebih utama dari ibadahnya jin dan manusia seluruhnya. Lihat tadi, Allah pengen kualitas, Pak, bukan kuantitas. 2 rakaat, tapi dari hati orang yang zuhud. Ya. War-raghbah fil akhirah, dan menanamkan di hati Anda cinta akhirat. Cinta akhirat. Dan itu Nabi sering isyaratkan. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, perantauan. Namanya perantauan, pengen cepat-cepat pulang kampung halaman. Gak lama-lama dia di sini, terkumpul duit, kirim ke sana. Kenapa? Karena yang di sana nunggu sudah. Nah, itu namanya orang yang dia di dunia. Nabi suruh seperti itu.
Bal abiru sabilin, bahkan kata Nabi kalau bisa di dunia seperti engkau nyebrang jalan. Trotoar sini ke sini, nyebrang jalan. Orang nyebrang nggak mungkin dia itu santai, noleh-noleh dia. Dan dia pengen cepat-cepat kembali ke seberang sana. Tidak mungkin di sini dia mengendap, pasti dia cuma cepat-cepat. Itu orang yang nyebrang. Artinya dunia ini hanya tempat singgah, masih banyak yang harus kita lewati. Ya. Apa itu lewati? Nanti di alam barzah itu lama Pak, lumayan. Di alam barzah itu sampai hari kebangkitan. Di alam barzah itu tergantung siang ini sekarang. Bis alam barzah nanti hari mahsyar, Anda dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ akan ditontonkan video setiap manusia dari dia balik sampai wafat. Yang panas-panas, ya, dalam keadaan kita telanjang, gak ada sandal, semuanya itu dalam keadaan matahari di atas kepalanya. Nah, itu nanti akan kita lalui itu. Nanti baru hari pemberian kitab amal kita dari kanan apa kiri, depan atau belakang. Baru nanti pemberian hari timbangan amal. Habis timbangan amal baru nyebrang sirat. Barulah yang bisa nyebrang masuk surga, yang tergelincir masuk neraka. Masih panjang perjalanan kita. Dan ini hanya sebentar. Masalahnya sebentar inilah yang menjadi patokan Anda bahagia nanti selamanya atau susah selamanya di sini. Orang yang nggak cerdas, dia nggak menggunakan kesempatan di dunia ini dengan semaksimal mungkin. Dibuat santai, gampang. Pas meninggal, pengen kembali lagi, nggak bisa. Allah sudah menceritakan banyak di Al-Quran itu. Allah menceritakan orang-orang ketika dicabut nyawanya, dia pengen balik lagi hanya untuk sholat, bahkan hanya untuk sodakoh, tapi nggak bisa. Sehingga di sini ya, untuk yang masih hidup maka kita usahakan sebaik-baiknya. Wa'lam, ketahuilah annahu yanbaghi lak an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut. Harus engkau itu memikirkan, merenungi di dalam dekatnya kematian. Dekatnya kematian. Mati sudah pasti. Ya. Cuman waktunya kapan itu yang enggak ketahuan. Orang di penjara dan dia divonis mati. Itu kadang-kadang malas, mau makan itu malas sudah. Kenapa? Sudah pasti mati. Apalagi sudah beberapa minggu mau eksekusi, kasih makan enak-enak itu. Tapi tadi sudah nggak nyaman lagi, sudah mau ditembak juga. Sama, kita ini sama dengan mereka. Bedanya mereka ngerti kapan wafat, kita nggak ngerti. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, nggak ngerti. Dan itu yakin. Dan Allah sudah berfirman, Inna aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menyusul kalian kalau sudah waktunya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di bangunan yang kokoh, tetap Israel akan mampir. Bahkan dalam ayat yang lain yang sering dibaca waktu talqin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mencicipi namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh kalian nanti akan diberi pahala di hari kiamat nanti, bukan di sini. Itu sebagai perenang jiwa kita. Jiwa orang-orang yang dia banyak taat kok gini-gini aja hidupnya. Tenang, Allah nggak balas di sini. Pahala Anda, pahala sholat Anda bukan di sini dibalas, di akhirat. Dan banyak orang ngeluh, ya, saya sudah tahajud terus, majelis terus, kok masih seret terus rezeki. Pahala bukan di sini diberi, pahala di sana. Allah sudah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberi pahala kalian itu nanti di hari kiamat. Bukan di sini, waktunya bukan di sini pembayarannya. Ya.
Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Banyak orang kira sukses itu yang penghasilannya sekian juta per bulan. Ada yang bilang sukses itu yang umur sekian sudah punya rumah, punya mobil. Nah, bukan itu sukses. Itu sukses yang semu, yang menipu. Banyak orang kira sukses, akhirnya dia loyo. Oh, seperti saya sukses sudah, nggak usah lagi sudah macam-macam. Menikmati suksesnya, padahal ajalnya dekat. Dia kira sukses, padahal dia belum sukses. Kenapa? Masih hidup belum sukses. Meninggal pun belum sukses. Tunggu kayak apa? Kalau dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan duniawi ini kecuali hiasan yang menipu. Banyak orang tertipu ya dengan pujian orang-orang, anggap dia sukses, semuanya bilang selamat ya, sukses selamat. Hanya dia terlena dengan itu, menganggap dirinya sukses di sisi Allah. Nah, itu si manusia. Allah belum. Sisi Allah ketika Anda selamat dari neraka. Banyak orang lalai di situ, Pak. Bahkan banyak orang nyari ilmu agama, menganggap dia sukses ketika lulus. Akhirnya merasa sudah alim, sudah cukup, sudah hafal Quran, sudah santai aja, maksiat tidak apa-apa, pasti syafaat. Ini orang-orang yang tertipu, saya bilang. Banyak yang gitu. Oh, anaknya Pak Kiai aman aja, insya Allah dapat syafaat datuk-datuknya. Tidak bisa. Ya, semua itu dengan amal. Kakek-kakek mereka itu dapat kemuliaan karena amal solehnya, bukan dompleng. Ini yang cucu dompleng, nggak bisa. Harus dengan amal, semuanya dengan amal. Toh amal itu pun tidak cukup. Semua murni karena rahmat Allah. Murni dengan rahmat Allah. Dan paling besarnya rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah orang yang paling berhak dapat syafaat Nabi ya keluarganya. Karena rahmat Nabi itu paling cepat ya ke keluarganya. Setiap orang itu pasti mendahulukan keluarganya dulu sebelum orang lain. Ya. Kemudian dan pikirkanlah husudil hasrah wan nadamah ba'dal faut. Pikirkan juga banyaknya penyesalan ketika engkau ketinggalan daripada beramal. Kita sering ya, subuh itu sudah ada rencana. Hari ini nanti baca ini, di sholat tahajud, sholat duha, sholat ini. Punya rencana banyak. Cuman sih nanti aja, nanti. Atau sudah duhur, hilang duhanya sudah. Ya, hilang duhanya. Sih nanti baca Quran lah, insyaallah setengah jam cukup 1 juz. Ngantuk jadi aja bisa asar aja. Nyampe asar ada kegiatan. Sampai malam tidur nggak baca Quran seharian. Itu harusnya jadi bahan pikiran dia. Oh, berarti nggak boleh nunda. Jangan nunda berarti. Yang sekarang langsung. Khususnya urusan kebaikan. Oh, sudah ada kebaikan jangan ditunda. Disebutkan memang dalam ada riwayat mengatakan al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Betul. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang dianjurkan tergesa-gesa, tidak boleh ditunda. Pertama, sodako. Anda kalau sekarang niat sodako, jangan tunda besok. Kalau tunda besok, nanti mikir ya cicilan belum selesai, punya utang ini nggak jadi sodako. Langsung. Nabi itu disebutkan, beliau itu kalau masih ada duit di rumah itu nggak tenang tidur, harus dibagikan beres. Jadi nggak ada Nabi itu nginep masih ada duit, itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena bikin nggak yakin. Rezeki sekarang, besok. Itu Nabi kita Muhammad. Tapi setelah mencukupi istrinya cukup semua.
Istrinya belum dicukupin sudah itu jangan. Ya. Dan kita harus untuk dadakan ya apa? Nanti kalau yang sakit kayak apa ini ya. Itu terlalu. Bang. Tapi kalau untuk level kita sih enggak apa-apa, level kita ya. Kalau level Nabi enggak boleh. Level orang-orang soleh enggak seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia sudah punya untuk 7 hari cukup, maka dia nyari lagi itu berarti kurang yakin dia. Dia cukup ada dana untuk 7 hari nafkah. Yes. Cukup. Dia masih bingung lagi, ini enggak iman berarti. Yes, enggak iman, enggak sempurna iman dia. Bahwasanya Allah menjamin rezeki enggak beriman dia. Seperti itu mereka ya. Kadang-kadang kita anak masih TK mikirkan biaya kuliahnya. Masih TK ini, ya Allah Ustaz, kuliahnya belum siap Ustaz. Ya Allah SD aja belum mikir kuliah sampai. Ini aja belum TK, masih TK sudah mikirkan kuliah. Kenapa? Panjang angan-angan. Terlalu panjang angan itu enggak baik. Ya. Karena rezeki dia bukan di tangan Anda. Rezeki dia dari Allah. Cuman lewat Anda itu aja. Termasuk sifat sombong manusia, saya yang membiayai ini. Sampai cucu-cucu saya yang jamin. Bukan Anda yang dijamin. Anda sendiri dijamin. Bukan Anda yang jamin. Anda sendiri dijamin oleh Allah. Jangan sampai ada terlintas kayak gitu. Ya, jangan sampai terlintas. Karena diantara sifat nafsu itu rububiyah, menganggap dirinya Tuhan. Ya, bukan kayak Fir'aun, enggak. Ini tipis. Apa itu? Nganggap saya bisa ngurusin, saya yang nyukupin. Jadi kalau dia nggak nurut, nggak makan. Kayak dia Tuhannya itu. Bahaya ini Pak. Ini bahaya. Sifat nafsu itu gitu, merasa kayak dia yang mencukupi. Rezeki dia dari Allah. Lewat Anda, karena dia lemah, dia nggak bisa nyari sendiri. Lewat Anda. Kalau Anda udah ngasih dia, serot Anda dipastikan. Karena Allah akan ngasih dia lewat tangan orang lain. Ketika Anda seret ngasihnya, Anda sudah jatah dia, maka Anda dibuat seret oleh Allah. Dan orang tadi yang lemah tadi dikasih dari orang lain, dilancarkan orang lain itu karena dia ngasih orang tersebut. Itu sudah, itu namanya jalur rezeki kayak gitu, Pak. Karena itulah wajar orang yang sedang sedekah pasti tambah banyak. Orang yang banyak nanggung orang tambah banyak, dijamin itu. Dijamin. Kenapa? Karena rezeki mereka yang dia tanggung itu lewat dia semua. Lewat dia semua. Nah, sehingga Allah suka yang amanah. Allah itu suka orang yang amanah. Ketika dia amanah ngasih titipkan, ya saya kayak semana. Ini ya bagikan ya kepada yang berhak ya. Terus dia bagikan, kita kasih lagi, berarti dia amanah. Ketika dia seret, oh tak pindah ke orang lain sudah. Enggak boleh itu ke sini ya, titip orang lain aja. Nah, seperti itulah jalur rezeki. Ya. Bahkan banyak orang-orang soleh itu yang menjamin berapa keluarga janda dijamin. Ya. Istilahnya itu zaman sekarang ini jarang yang kayak gitu amaliyahnya. Padahal itu amalan paling besar. Kenapa? Manfaat untuk orang lain. Yang punya harta dengan hartanya. Bahkan di bank itu ada seorang Habib Husain bin Muhammad bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad radhiyallahu anhu. Itu beliau bukan orang kaya, ngontrak, rumahnya ngontrak di bank. Terus beliau ngontrak juga rumah-rumah di sekelilingnya. Untuk siapa? Janda-janda yang nggak punya rumah, punya anak-anak nggak punya rumah, disuruh nginep di situ. Ini kita siapkan rumah. Yang bayar sewa beliau. Apa beliau? Bukan orang kaya, cuman punya kenalan orang kaya banyak. Keliling. Ayo, ini saya yang saya tanggung, janda sekian, anak yatim sekian. Kamu mau nyumbang berapa? Tiap hari keliling untuk itu aja. Cukupin anak-anak yang yatim. Ya, mulai sekolahnya, jajannya, makan 3 kali sehari dijamin. Beliau yang keliling, tiap hari keliling. Nah ini orang manfaat. Jarang yang punya amal kayak gitu, jarang.
Ya, padahal itu melebihi sholat malam. Kalau sholat malam, puasa sunnah, baca Quran, itu manfaat untuk diri pribadi Anda. Ya, sementara Anda nyari dana, itu manfaat untuk orang lain. Lebih besar pahala manfaat untuk orang lain daripada diri pribadi. Orang belajar di pondok, terus dia bisa beramal soleh dengan ilmu tadi. Diri pribadi. Tapi kalau dia ngajarkan, manfaat untuk orang lain. Karena itulah orang kalau dia nyandet di dia saja, kurang baik. Karena manfaatnya itu nggak ada. Untuk dia oke lah, untuk orang lain mana? Itu sedikit daripada tafakur ya, insyaallah kita bahas untuk yang lain yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silakan tanya. Ya. Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Karena fikih itu istilahnya untuk masyarakat semua lapisan. Ya. Tapi tadi usahakan jangan kalau sakit, kalau itu mengharap nanti. Kalau sakit Ustaz sudah ada persiapan. Kalau mobil hilang sudah persiapan, ini hilang beneran. Niatkan gini aja, biar saya nggak butuh orang. Biar saya kalau ada hajat, saya nggak butuh orang. Ya, karena termasuk ibadah hati itu Anda nggak butuh makhluk. Itu ibadah hati, Pak. Disebutkan di awal-awal Nabi itu membaiat orang masuk Islam. Di antara isi baiatnya itu jangan musyrik kepada Allah, sholat 5 waktu, keluarkan zakat kalau mampu, dan jangan minta. Jangan minta. Artinya apa? Walaupun butuh, minta pada Allah. Itulah inti dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu. Dan hanya kepada Engkau ya Rabb kami minta tolong. Kalau kita minta tolong kepada makhluk, berarti kita nomor berapa kan Allah? Allah nomor 1 kan. Orang yang merasa cukup dengan Allah, maka dia akan dicukupi. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man istaghna yughnihillah." Barang siapa yang merasa cukup dengan adanya Allah, cukup, Allah tahu keadaan saya. Allah ngerti. Tidak mungkin Allah memuji hambanya di luar kemampuannya, nggak mungkin. Dia yakin itu. Dan dia menyembunyikan kesusahannya dari orang lain. Nggak masang status, nggak ngeluh, nggak ngadu, dia simpen aja. Yughnihillah, Allah akan mencukupi dia. Dari mana Ustaz? Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka. Kenapa? Karena dia yakin Allah ada. Kadang-kadang kita lupa Allah sudah kena musibah itu. Padahal yang pertama diingat harusnya Allah. Kenapa kok dia bisa lupa Allah? Karena dia masih mengharap kepada selain Allah. Coba waktu dia dalam kapal yang sudah oleng, ombak kemana-mana, cuman satu bilang, ya Allah. Pasti sak bejat-bejatnya orang waktu seperti itu pasti ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Gak ada lagi yang diharap kecuali Allah. Harusnya jangan nunggu waktu itu. Dalam tenang pun kayak sekarang itu gak ada yang diharap selain Allah. Harus Allah. Masalahnya kita ini nutup mata dari maha kuasanya Allah. Itu yang akhirnya kita ini, oh masih ada saudara saya kok, oh masih ada teman saya yang
orang besar, ada pejabat teman saya, insya Allah bisa bantu saya. Oh, tidak ada itu Pak, tinggalkan itu semua. Karena mereka semua makhluk Allah, termasuk ibadah besar. Anda nggak butuh makhluk, Anda nggak butuh makhluk. Ya, sehingga disebutkan di antara pondasi Thariqah Syadiliyah itu apa? Istighna anin nas, nggak butuh manusia. Itu ibadah sini. Silahkan mengumpulkan duit dengan tujuan agar Anda nggak mengharap orang. Bukan agar kalau sakit enggak, singkirkan. Kalau Anda kebutuhan, saya nggak ngarep orang. Nanti akan ada levelnya. Untuk level awam ya. Level yang naik lagi tadi, dia hanya istilahnya merasa cukup, nanti ada jaminan. Nabi SAW itu kalau ada harta beliau dapat ya, dari itu dari rampasan perang atau apa, itu isinya itu dikasih. Ada yang dikasih untuk jatah sebulan, ada yang dikasih jatah seminggu, tergantung dari tawakalnya. Yang paling tawakal Siti Aisyah, jatah sehari. Sehari dikasih, besok kasih lagi. Kalau nggak ada ya sudah nggak dikasih, karena tawakalnya tinggi. Dari situ Allah kadang-kadang menguji hambanya. Jangan kira orang yang dia ini ya dapat hari sekarang, besok belum ada, itu dibenci Allah. Tidak, justru itu dicintai Allah. Dia tenang dengan itu. Tenang. Kenapa? Karena dia tahu Allah tidak mungkin nyanyiakan hamba. Yang penting saya nggak maksiat. Yang penting saya nggak maksiat, itu aja. Ini jadi ini. Kadang orang punya tabungan banyak masih kalut. Kenapa? Karena Allah menjauhkan dia. Ya, seperti itu ya. Dalam menyikapi seperti itu. Yang lain. Salam. Kalau berpikir sikap dan cara saya bisa tidak ada kurang kesannya kurang saya dengan rezeki itu sudah terjamin. Hal pendidikan misalnya. Dan yang kedua terkait dengan kita memberikan nafkah pada keluarga, mana yang lebih utama ketika kita berkeluarga pada istri atau porsinya sama, perbedaan. Paham caranya sholat sholat dua sunnah itu keduanya Ya. Yang pertama ya. Jadi dalam masalah itu, kalau memang jangkanya terlalu panjang, ya, siapkan yang dekat. Siapkan yang tempo dekat. Ini anak saya sudah kelas 6 nih, persiapan untuk SMP. Siapkan, tidak apa-apa.
karena memang sudah waktunya. Kalau dia masih SD, Anda siapkan untuk kuliah, itu terlalu panjang angan-angan. Ya, istilahnya itu gusar akan hal itu, gelisah. Ini kayak apa ini, belum ada dana untuk kuliahnya ini. Nah, itu nggak baik. Kalau sudah ada ya silahkan, namanya sudah ada. Tapi kalau mendahulukan yang situ daripada kebutuhan yang sehari-hari, kebutuhan yang waktunya dekat, jangan. Berarti itu dia kurang yakin. Dia kurang yakin. Ya. Mau itu belajar agama atau enggak? Ya, apalagi belajar agama itu insya Allah jaminannya khusus. Nabi bersabda, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah itu menanggung orang yang mencari ilmu agama rezekinya, ditanggung rezekinya. Kata Al-Haddad mengatakan ini jaminan khusus setelah jaminan umum. Jaminan umum itu semua makhluk Allah dijamin. Tapi untuk pencari ilmu jaminan khusus ada. Nyari ilmu, bukan nyari nilai. Terus yang kedua, masalah tentang nafkah ya. Bagaimana nafkah kepada istri, kepada orang tua, ya, kepada mertua. Nah, dalam hal ini untuk istri itu sudah disebutkan kadarnya. Kadarnya di sini kalau dia orang yang mampu, maka setiap hari 2 mud. 2 mud itu 1,5 kilo makanan pokok. Juga lauk pauknya. Lauk pauknya yang layak, yang biasanya Anda konsumsi itu sudah. Kalau dia orang yang sedang, bukan orang kaya, bukan juga miskin, sedang, itu 1,5 mud, kira-kira 11 on atau 12 on. Kalau dia yang fakir, maka 1 mud per hari, itu 7 on per hari. Itu kalau tidak dibayar jadi utang. Jadi utang. Ini wajib dia bayar. Dengan sebab nafkah itulah istri ya itu wajib patuh. Dia wajib patuh karena tadi nafkah. Ya. Sehingga kalau dia nggak patuh, maka nafkah gugur, nggak wajib dinafkahi. Istri yang nggak patuh pada suami, nggak wajib dinafkahi lagi. Adapun kepada orang tua ini, ya itu istilahnya itu secukupnya. Kalau nggak ada, maka nggak jadi utang. Yang wajib nafkahi ini anak laki-laki. Ya. Kalau anak perempuan, silahkan tidak apa-apa, tapi nggak wajib. Yang wajib itu laki-laki ya, dalam menafkahi orang tua. Dan kebutuhannya tergantung dia. Artinya itu tidak melebihi daripada keperluannya. Cuman walaupun orang tua itu tercukupi, tetap kasih aja. Bahkan disebutkan memberi kepada orang tua itu pahalanya ya itu 90.000. Karena sedekah 10, sedekah itu 10. Itu untuk orang yang sehat, Pak. Bukan kerabat sehat dia nggak butuh duit kita kasih. Itu pahalanya 10. Tapi kalau ke orang tua 90.000. Kalau Anda pencari pahala ya harus ngerti. Si orang tua itu pahalanya besar. Terus mertua juga sama. Walaupun kedekatan levelnya itu lebih dekat orang tua kandung. Karena mertua dia sudah punya anak-anak. Dia punya anak-anak. Sementara orang tua kandung Anda ya Anda aja yang dia. Dan tidak semua orang paham masalah itu ya. Semua orang paham masalah itu. Kemudian yang ketiga itu masalah tentang sholat ya. Sholat yang bisa digabung, sholat yang sebab. Kalau yang punya waktu nggak bisa digabung.
Qobliyah sama ba'diyah Ustaz jadi satu, nggak bisa. Ya, tahajud sama witir langsung jadi satu, nggak bisa. Tahajud sama tahiyatul masjid bisa. Tahiyatul masjid sebab ya ada masuk masjid baru sunnah sholat. Kalau sunnah wudu sebab bisa digabung dengan qobliyah, dengan ba'diyah, dengan tahajud, dengan duha bisa. Salat istikharah, salat hajat, ini semua sebab semua bisa digabung. Ya, niatnya tadi usolli sunnatul duha wal istikharah wal hajat wat taubah wasyukur wal hifid dalam satu takbir. Gabung 5 sholat tidak apa-apa, asal yang punya waktu satu aja duha, yang punya waktu, yang lainnya punya sebab. Kalau punya waktu dua-duanya, taruh satu sholat 2 rakaat nggak bisa. Isyraq dan duha nggak bisa, dipisah, harus dipisah. Ya. Nah, berapa rakaat Ustaz? Ya 2 itu. Kalau memang Anda pengen misah, bisa lebih afdol. Masing-masing 1 rakaat, hajat, takbir lagi. Nah, tapi lama waktunya, tapi itu lebih utama. Ya. Sama seperti kayak orang tiap hari itu punya hajat. Jadi jangan pas punya hajat baru sholat hajat, jangan. Tiap hari itu kita punya hajat. Minimal hajat kita minimal ya. Langgengnya nikmat yang sudah ada. Tetap bisa nafas, tetap rezeki ngalir, tetap anak-anak nurut, tetap iman, tetap Islam, tetap sehat. Itu intinya. Itu sudah hajat besar itu Pak. Banyak orang yang nggak mau doa itu orang sombong. Minimal kita itu, hajat kita itu langgengnya nikmat dan tidak dicabut, itu aja. Itu sudah nikmat hajat terbesar. Karena itulah tiap hari itu harus ada sholat hajat. Ketika ada hajat besar, nah barulah sholat hajat yang istilahnya itu yang resmi lah, ya kan? Biasanya ngundang orang sholat hajat sekalian doa terkhusus apa. Itu sepertinya biasanya demikian. Mau berangkat haji, umroh itu sholat hajat dulu biasanya orang-orang. Ya. Nah itu. Okay. Witir punya waktu khusus. Karena dia waktunya antara habis isya sampai sebelum subuh. Gak bisa digabung dengan tahajud, gak bisa. Atau digabung dengan ba'diyah isya, gak bisa. Habis salam ba'diyah isya, dia takbir lagi niat witir. Ya, gak boleh digabung dengan ba'diyah karena sama-sama punya waktu khusus. Ya. Tahiyatul masjid sama qobliyah dua-dua jadi satu bisa. Karena tahiyatul masjid punya sebab. Dia kan nggak punya waktu khusus. Kapanpun masuk masjid, sunnah sholat 2 rakaat. Kapanpun, artinya bukan punya waktu khusus dia. Dia ada sebab, apa sebabnya? Masuk masjid. Masuk musola, nggak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul musola namanya nggak ada. Bahkan Masjidil Haram sendiri nggak ada sholat tahiyatul masjid. Yang ada tawaf. Terus Masjidil Haram, ya, itu tahiyatul masjidnya bukan sholat, tapi tawaf. Setiap kali kita masuk Masjidil Haram, tawaf 7 putaran. Gak ada sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, gak ada di Masjidil Haram. Khusus Masjidil Haram. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba ada tahiyatul masjid. Masjidil Haram tidak, tawaf. Ya. Itu seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang istiqamah dalam ketaatannya, orang-orang yang terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari mara bahaya, terjaga dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit hati, orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya, orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, bergabung dengan sebaik-baik kelompok, yaitu kelompok Nabi Muhammad SAW. على هدينية والنية صالحة وعلى ما نبي سلفنا الصالح. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما، وأخل أنقياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.